sahabat baptis yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari mengenal bersama-sama dengan kami Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Pemulihan yang ada di Manokwari. Gereja kami ini ada di kota Manokwari, di mana Injil masuk 166 tahun yang lalu dan dibawa oleh dua orang misionaris, yaitu Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob. Dari atas gedung gereja kami ini terlihat Pulau Mansinam, tempat di mana Otto dan Gessler menginjakan kaki untuk pertama kali. Lihat apakah kita bisa melihat bersama monumen Yesus Kristus yang berdiri di tengah pulau tersebut. Sahabat baptis yang diberkati Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mau mengajak Anda untuk lebih sedikit kenal dengan Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Pemulihan Manokwari, Provinsi Papua Barat. Jemaat Pemulihan secara khususnya kaum wanita aktif dalam berbagai event, diantaranya event nasional maupun internasional. Pada bulan November tahun lalu, tepat tahun 2020, kaum wanitanya mengadakan Hari Doa Wanita Baptis Sedunia, diadakan di gereja Jemaat Pemulihan dikarenakan wabah COVID-19. Mereka ada berbagai hal yang mereka lakukan, namun ada yang menjadi ciri khas tersendiri, yaitu mereka pada ibadah Hari Doa Wanita Baptis ini mereka menggunakan pakaian adat dari berbagai suku mereka masing-masing. Di antaranya dari Papua sendiri ada yang mewakili dari Serui, bahkan dari Maibrat. Kemudian ada beberapa kelompok kecil yang mewakili dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Sumatera. Salah satu tampilan yang menarik dari acara tersebut adalah mereka mempersembahkan pujian dari nyanyian pujian nomor 346 yang berjudul Mari Hai Wanita. Sahabat baptis yang diberkati Tuhan, setiap tahun kami Jemaat Pemulihan mempunyai acara yang disebut dengan lepas sambut tahun pelayanan. Biasanya diadakan di bulan Januari dan kita mengadakan di tempat terbuka. Dan pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Januari, kami melakukan pembukaan tahun pelayanan di Kabupaten Manokwari Selatan, khususnya di distrik Oransbari, yang jaraknya kurang lebih 80 km dari kota Manokwari. Yuk, mari kita intip apa saja yang mereka lakukan di sana.
kebiasaan yang baik, yakni seusai ibadah, kami biasa menikmati makanan ringan berupa singkong, keladi, ketela rambat, pisang, jagung, atau kacang tanah yang sudah direbus dan selalu disajikan dengan sambal yang sangat pedas. Dan kadang-kadang ada yang menyajikan papeda. Papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, khususnya di Papua, yang biasa disajikan dengan ikan buah kuning, sayur bunga pepaya, kangkung, pakis, dan daun singkong. Pengen mencicipinya atau pengen tahu cara menyendok papeda? Mari kita intip. Tadi dengan motor. Iya. Dia kasih pinjam. Oh iya, GBI Jemaat Pemulihan punya sekolah loh, yaitu PAUD Solafide. Mari kita kenalan sama Ibu Roria Santi Novalia SPDK sebagai Kepala Sekolah PAUD Solafide Jemaat. Shalom, saya Kepala PAUD Solafide Manokwari, Roria Santi Novalia. PAUD Solafide berdiri sejak tahun 2010, di mana layanan pertama kami yaitu Satuan PAUD Sejenis atau SPS terintegrasi dengan sekolah minggu. Tujuan kami yaitu agar anak-anak di dalam jemaat maupun di lingkungan sekitar PAUD Solafide dapat terlayani. Kami rindu sejak usia dini mereka boleh mendapatkan pendidikan yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 27 Mei yang akan datang, Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Pemulihan berusia yang ke-14 tahun. Tentu ada baiknya kalau kita mendengarkan beberapa komentar atau pesan dari beberapa anggota jemaat. Komentarnya untuk Anda. Keluarga saya mulai dari bapak, mama, itu mereka udah dari baptis. Itu pada tahun 2018. Dari sana saya sampai ke Manokwari sini dengan tujuan untuk kerja. Yang saya pertama rasakan di sini sukacita pertama karena berkumpul dengan teman-teman, saudara, dari istilahnya kita tidak satu suku, satu ras, tapi ada yang dari Sabang sampai Merauke, misalkan dari NTT, dari Manado, dari Jawa, dari Batak, Toraja. Sangat sukacita. Yang kedua, jemaat di sini orang pembawanya semuanya welcome ya Pak. Artinya Ya, salam Bapak. Nanti tanggal 27 Mei tahun 2018 ini Jemaat Pemulihan akan ada pada usia yang ke-14 tahun. Bapak Timotius Kambu selaku pendiri jemaat ini, menurut Bapak bagaimana kondisi kerohanian dari jemaat ini di usia yang ke-14 tahun ini? Baik, terima kasih. Sebagai pendiri Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Pemulihan Manokwari, bahwa konsepsi dasar dari pendirian jemaat ini adalah berdasarkan Alkitab Firman Allah. Dan khusus untuk GBI Jemaat Pemulihan sesuai dengan misi visinya, bahwa jemaat ini hadir untuk melakukan visi pemberitaan Injil, terus untuk memulihkan
pribadi, keluarga, kota kami, Indonesia dan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan. Kan, oleh karena itu kondisi pembinaan iman umat itu menjadi prioritas yang paling utama. Untuk waktu kita masuk ke usia yang ke-14 tahun, itu berarti jemaat ini sudah harus dipastikan untuk mandiri. Harus mandiri secara rohaninya dan harus mengenali diri, dan dia harus keluar untuk menyampaikan kabar baik itu bagi sekalian bangsa. Satu hal yang sangat menarik dari GBI adalah peran yang sangat signifikan dari kaum profesional. Pada tahun 1995, GBI didirikan oleh dua orang profesional, yakni almarhum Rudiwe SH dan Dance Sangke SH. Selanjutnya Dance Sangke pernah menjabat sebagai sekretaris umum selama 2 periode. Dance Sangke juga memulai jemaat pemulihan bersama beberapa anak-anak Tuhan yang lain. Saat ini di pemerintahan, Dance Sangke menjabat sebagai Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat dan di jemaat mengetuai Komisi PI dan juga Ketua Yayasan Pemulihan Papua Cerdas Sejahtera. Mari kita simak wawancara singkatnya dengan beliau tentang peran profesional dan yayasan dalam mengembangkan jemaat. Oke, Pak. Salam, Bapak Dance Sangke sebagai seorang profesional, kira-kira menurut Bapak bagaimana seharusnya peran seorang profesional di dalam gereja? Shalom, puji Tuhan untuk kasih Tuhan sehingga kita berada sekarang ini untuk melayani Tuhan melalui tugas kita masing-masing. Pertama sekali saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan luar biasa membawa saya secara pribadi untuk ada di dalam posisi meresponi panggilan-panggilan Tuhan bagi semua kita, bukan hanya pendeta saja atau aktivis gerejawi, tetapi bagi setiap umat manusia. Nah, kita semua dihadirkan dengan tujuan-tujuan Tuhan, bukan tujuan sama-sama. Nah, karena itu peran apapun yang kita lakukan itu wajib hukumnya. Apalagi kalau kita ada di sebuah jemaat, sebuah gereja, dan di situ gereja itu ada kelompok-kelompok, ada orang-orang berstatus di tempatnya, di keluarganya, di dirinya, tapi karena Tuhan memanggil untuk berada dalam persekutuan yang melembaga dan ada di sini secara terus-menerus, maka kapasitas dan peran yang Tuhan kasih ada di tempat yang lain, bekerja atau melayani tempat yang lain, itu harus berkontribusi secara terukur, pasti jelas ada di persekutuan gereja. Oleh karena itu peran yang dikatakanlah umat yang berprofesi sebagai profesional atau orang yang bekerja di dunia sekuler atau dunia pemerintah atau swasta dan lainnya terhadap gereja, terhadap pelayanan, itu menjadi sesuatu yang wajib. Salam. Ya, Bapak Dance Sangke selaku Ketua Yayasan Pemulihan Papua Cerdas Sejahtera, Bapak mungkin bisa menjelaskan secara ringkas kira-kira seperti apa peran yayasan ini di dalam salah satu hal mendorong Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Pemulihan secara khususnya. Jadi yayasan dengan kami beri nama Yayasan Pemulihan Papua Cerdas Sejahtera ini secara pengembangan dalam pelayanan jemaat gereja ini sebenarnya satu kesatuan dari keseluruhan sistem yang ada di jemaat ini secara lokal.
Kenapa? Karena pelayanan ini ada yang sifatnya pelayanan khusus, pemberitaan firman Tuhan, Injil, artinya secara teologis begitu. Kemudian ada pelayanan sifatnya aplikasi sosial, ekonomi, kemanusiaan, kemasyarakatan, untuk memastikan Injil itu tidak pernah diberitakan kosong saja. Injil harus diberitakan dengan juga secara adil, tapi juga secara fisik dan ekonomi sosial. Itu juga menjadi bagian yang tidak terpisah. Sahabat baptis, di dalam nama GBAI ada kata Indonesia, karena kami tidak mau melayani hanya di tanah Papua, melainkan juga ke seluruh Indonesia. GBAI Pemulihan mempunyai moto, dari Manokwari ke seluruh negeri. Demikian sahabat baptis, sekilas tentang kami GBAI Jemaat Pemulihan Manokwari. Salam sejahtera. Tuhan memberkati.